Selamat pagi Startup People, senang sekali pagi hari ini Tiara akan menemani Startup People selama 30 menit dan pastinya di Startup Clinic kali ini Tiara nggak sendirian dan juga pasti dengan tema-tema yang luar biasa banget nih ya untuk Startup People. Nah kali ini kita akan membahas tentang sekarang namanya anak milenial dengan media sosial juga siapa sih sekarang ya kan mungkin dari yang masih anak kecil sampai yang udah ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya punya media sosial. Nggak cuma itu aja yang awalnya media sosial untuk sebagai apresiasi diri dari foto-foto bahkan bisa jadi bisnis loh ya. Bahkan banyak banget toko-toko secara online ini berjamur di media sosial, di Instagram salah satunya TikTok. Apalagi sekarang lagi happening banget dan masih ngomongin tentang media sosial. Sekarang sudah ada yang salah satu yang berkompeten gitu ya, sudah terhubung masih secara virtual Zoom ya dengan Mas Yuga Saputra, CEO dari Be Outdoor. Selamat pagi Mas Yuga. Selamat pagi Kak Tiara. Baik, gimana kabarnya Mas Yuga? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Mas Yuga ya. Kali ini kita akan membahas tentang milenial nih Mas Yuga yang konon katanya tuh ada bisnisnya, ada peluang bisnisnya nih di era milenial kali ini. Bener nggak sih menurut Mas Yuga nih? Ya benar sekali. Saya salah satu anak milenial juga ya. Jadi melihat. Waduh, anak milenial yang sudah menjajal sebuah bisnis nih. Ya. Kalau boleh tahu nih, Mas juga Jadi mungkin sebelum kita akan membahas tentang melihat peluang bisnis di era milenial nih. Sekarang yang lagi digeluti sama Mas juga nih bisnis tentang apa nih? saya bisnis dari milenial mulai booming itu mulai bisnis persewaan alat camping. Jadi awalnya tuh melihat dari film 5 cm itu. Oke. Terus terus eh, di sosial media juga tinggi jasnya. Saya mencoba melihat itu, terus kemudian setelah saya lulus sekolah di SMK ya, itu mencoba melihat itu, terus kok bagus gitu saya lihat. Jadi saya mencoba untuk investasi di peralatan, kemudian saya mencoba untuk menyewakan kayak gitu. Itu Yes. apa? Sederhana, cuma sederhana kayak gitu. Luar biasa banget, sangat menginspirasi banget loh Mas juga ya. Dari awalnya terinspirasi dari film, persahabatan, akhirnya mendatangkan cuan. Oke, Mas mungkin bisa mungkin banyak nih ya teman-teman ataupun dari startup people yang pengen tahu sebenarnya gimana sih untuk melihat peluang bisnis di era milenial apalagi sekarang gitu ya di zaman bonus demografi dan juga teknologi yang semakin tinggi. Ini juga peluang maksudnya peluang pekerjaan mungkin secara offline mungkin agak sedikit lumayan padat ya, tapi juga ada kesempatan yang lumayan lebar ketika di online. Gimana nih caranya untuk melihat peluang bisnis itu di era milenial ini, Mas Yuga? Oke, sebenarnya saya memulai dari offline dulu, sebelum untuk online, memasuki online. Memasuki online itu ketika pas pandemi itu, saya mencoba untuk menjajahi online di Instagram, web, TikTok, dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya itu emang fondasinya itu kalau paling bagus itu fondasinya ya offline dulu. Jadi emang harus dimulai dari offline. Kalau udah offline sukses, nanti untuk ke online-nya itu udah langsung go on gitu, udah langsung terbang kayak gitu. Tapi kalau untuk milenial sekarang langsung online itu biasanya kebanyakan yang saya lihat kali ini di era kali ini itu pasang surut kayak gitu. Jadi nanti akan ada tantangan yang itu akan membuat pelaku usahanya itu nggak kuat gitu. Jadi tantangannya yaitu untuk milenial sekarang kalau nggak kuat pasti akan jatuh gitu. Oke, jadi memang kalau menurut saran dari Mas juga adalah awalnya memang harus dikuatin dulu akarnya itu dari offline ya. Cuman apalagi sekarang kan pandemi ya Mas, kemarin sempet 2 tahun nih bener-bener yang namanya offline tuh off beneran. Jadi nggak bisa yang kita biasanya nongkrong, bahkan banyak juga nih usaha-usaha yang awalnya dari offline ternyata harus beralih ke online gitu. Tapi kan untuk ngomongin media sosial nih Mas juga growth-nya kan lumayan tinggi ya dari tahun ke tahun gitu. Apalagi sekarang ada TikTok gitu salah satunya. Bahkan lagi digadang-gadang nih. Gimana nih Mas juga untuk dua aplikasi ini? Oke, saya melihatnya itu
ya itu salah satu tools untuk kita mencoba masuk ke dunia digital ya. Jadi untuk pemasarannya itu sekarang lebih enak daripada offline. Kalau dulu saya offline harus masuk ke sekolah-sekolah, mengasih brosur, nempelin di mading-mading kayak gitu. Terus collab sama sana sini kayak gitu. Ke organisasi-organisasi mapala kayak gitu. Jadi untuk sekarang di TikTok setiap organisasi pasti udah punya, nanti kita tinggal mengirim message aja terus di mention, nanti bisa collab. Nah itu bisa menjadi salah satu tambahan dari bisnis saya. Oke, jadi memang ceritanya akan berbeda ya Mas ya, ketika sebelum pandemi itu pasti awalnya tuh di offline dulu memang harus kejar banget gitu, dari ibaratnya door to door lah ya. Tapi sekarang ngomongin di tahun 2022 ini, anak-anak milenial kan banyak banget gitu pengguna media sosial ini. Indonesia lumayan masuk 10 besar ya di dunia gitu. Dan pastinya ini udah, kalau ngomongin yang namanya pergerakan media sosial, dari ya aktivitasnya tuh udah banyak banget. Nah, gimana sih Mas sebetulnya kita melihat nih ketika si milenial ini menjadi marketnya kita atau enggak? Gimana cara untuk kita mensensitifkan diri biar kita tahu nih dia target market kita atau enggak ya? Karena kan sekarang banyak nih yang akan memulai bisnis online, dari makanan, mungkin baju dan sebagainya. Ada trik-trik tertentu nggak sih Mas juga untuk lihat itu gitu? Yeah. Di samping saya juga jadi CEO dari Bioder ini, saya juga ada sampingan untuk buat makanan ya, tadi pernah disinggung Mbak Tiara. Saya melihat peluang itu dari marketnya. Ketika kita pandemi, pasti yang banyak itu yang dibutuhkan itu makanan. Nah, makanan harus ada juga yang steril gitu ya, yang cepat tapi bisa ada langsung gitu. Jadi nggak harus beli ke pasar atau kemanapun kita pergi. Makanya ketika pandemi itu seperti GoFood dan lain sebagainya itu jadi tinggi juga trafficnya. Nah terus saya melihat di situ peluang juga untuk membuat frozen food. Jadi di saat pandemi itu, ketika rentalan saya tutup karena semua wisata pendakian ataupun wisata pantai itu tutup, maka saya mencoba beralih. Jadi tidak fokus di bisnis persewaan lagi, tapi saya mencoba untuk mengalihkan bisnis saya ke makanan frozen food gitu. Makanan frozen food saya itu adalah bakso aci gitu ya. Jadi nanti bisa di searching di Instagramnya San Boci gitu. Kayak gitu Mbak. Oke, bakso aci ya Mas. Wow, membahas makanan, wow ini sangat menggairahkan sekali gitu ya. Apalagi untuk buat startup people gitu ya. Kemarin waktu pas pandemi gitu ya Mas juga ya. Bahkan yang namanya kayak frozen food, makanan itu bahkan menjadi salah satu top 5-nya gitu di marketplace ya kemarin. Jadi pergerakannya pun hebat banget gitu. Nah Mas juga mungkin, ini Mas juga, saya pengen tahu nih, ketika kita mau bikin gitu ya, ketika anak-anak milenial lah pengen bikin usaha, salah satunya adalah mungkin makanan, ataupun mungkin juga usaha yang lainnya, itu ada nggak sih tips-tips tertentu atau langkah-langkah yang harus diperhatikan nih sama anak-anak milenial sekarang sebelum menentukan produk, habis itu pasarnya ke siapa, bagaimana cara mempostingnya, atau harus memilih aplikasi yang mana yang pas gitu. Ada nggak Mas? Kayak langkah-langkah atau tipsnya gitu. Oke, kalau dari saya itu kalau saya ya di Sanboci saya, di bakso hati saya, itu saya melihat di produknya sendiri. Jadi saya riset produk itu hampir 1 bulan. Gimana untuk jadi enaknya itu, kalau udah jadi produk dari bakso hati itu tinggal kita posting ke sosial media kita. Nanti teman-teman kita itu udah pada kepo gitu. Nah, kalau udah kepo pasti akan ada testi kayak gitu. Jadi yang pertama saya kejar itu testimoni dari teman-teman saya. Nanti untuk harga mungkin bisa diturunin dikit dari harga normalnya. Tapi kita pertama-tama dapat testinya dulu. Nanti di Instagram itu saya buat
itu testi dulu semua. Jadi semuanya testimoni. Nah, ketika kalau udah semua testimoni baru kita pasang iklan di Instagram gitu. Oke, Jadi untuk tipsnya itu pertama kali jadikan dulu produknya. Produknya kalau makanan itu dijadikan dulu produknya, kalau untuk yang lain mungkin bisa mengikuti juga produknya apa, kalau udah jadi baru dipasarkan. Jangan langsung ke pemasarannya. Itu anak-anak milenial sekarang tuh pasti harus bikin logo, harus bikin pasang iklan di sini. Bukan itu ya. Jadi kita harus jadikan dulu produk kita apa, kalau udah jadi baru kita pasarkan. Jadi itu, Mbak. Oke, jadi emang harus fix produk dulu ya Mas ya. Kita mau jualan apa. Yang paling penting juga kalau kita mau jualan makanan, kita harus sudah nyoba dulu ya Mas juga. Mas juga Ya, juga gitu kan, betul. harus coba dulu kan. Ya, Sampai akhirnya bisa. fix produk dari semuanya enak, baru deh di launchingin. Biasanya bener sih dari teman-teman dulu, word to mouth gitu, dari ketok tular, dari mulut ke mulut, akhirnya jadi banyak nih orderannya. Oke Mas juga, nanti kayak banyak banget masih yang akan saya kasih pertanyaan gitu ya, karena masih banyak banget yang saya penasaran banget tentang yang namanya bisnis di era milenial ini kayak gimana. Dan juga untuk Startup People gitu ya, yang pengen gabung juga boleh banget, pengen tanya-tanya juga boleh gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Startup Clinic. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rame Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Memakai masker di setiap kegiatan. Cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Sedia hand sanitizer di setiap aktivitas. Dan selalu jaga jarak. Lindungi diri dan tetap patuhi protokol kesehatan. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB. Terima kasih Startup People, masih setia di Startup Clinic dan masih bersama Mas Yuga secara virtual ya Mas Yuga. Masih terhubung kan Mas Yuga? Halo, sudah. Iya. Masih stay tune. Masih stay tune ya. Tadi menarik sekali gitu ya, kita membahas tentang bagaimana nih peran dari sebuah media sosial yang akhirnya banyak nih anak-anak kaum milenial gitu ya, yang awalnya cuma rebahan aja akhirnya bisa menghasilkan pundi-pundi cuan dari media sosial. Dan tapi selain itu ya, Mas juga walaupun tadi juga Mas juga sudah memberikan tips and triknya bahwa kita sebelum akan menjual suatu produk, kita harus punya fix produknya dulu dari apapun itu. Dari kita mungkin kalau baju harus dipakein dulu kali ya Mas ya, enak atau enggak, bikin gerah atau enggak, Ya, nyaman betul. atau enggak gitu ya. Apalagi makanan
makanan ya, kita harus berani nyoba dulu. Masa kita mau jual cuman kita belum nyobain. Nanti kalau ada zat-zat yang lainnya kan gimana tuh? Benar-benar baik. Tapi Mas Yuga nih, kalau ngomongin tentang yang namanya media sosial, selain buat jualan, untuk kita mengapresiasi diri sendiri gitu ya, ataupun kita untuk show off gitu mungkin dari prestasi dan lain sebagainya. Sebetulnya hal lain positif dari media sosial itu adalah untuk sebagai alat untuk kampanye nih kalau saya lihat nih. Mungkin gerakan untuk mencintai alam salah satunya, ataupun untuk ya kayak meningkatkan pariwisata di setiap daerah atau beberapa daerah. Bahkan yang bikin amaze-nya lagi nih, setiap daerah nih kayaknya punya Instagram masing-masing, di mana potensi-potensi kayak wisata, terus habis itu juga potensi yang lain tuh juga kebus up banget nih. Gimana nih menurut Mas Yuga nih? Oke. Dilihat dari setiap gunung, saya melihat di percayaan itu setiap gunung Merbabu, Merapi, Lawu, Tumbing Sindoro, Slamet, itu setiap gunung itu pasti punya Instagram. Nah, di situ dikasih info-info untuk biasanya dikasih info open pendakian apa enggak. Jadi gunung itu juga mempunyai kapasitas untuk dinaikin juga. Jadi biasanya diinfokan di situ. Nah, di situ di Instagram itu pasti ngeboost banget buat para anak milenial itu untuk mencari tahu di situ. Jadi tidak harus untuk ke sana langsung. Dulu kan harus ke sana ya. Nah, sekarang udah melihat di Instagramnya itu bisa kita lihat, oh ini pendaftarannya online, berarti harus kita daftar online dulu di webnya. Seperti di Gunung Merbabu, itu kita sebelum pendakian harus daftar online dulu di websitenya. Gitu. Nah, untuk yang lainnya juga ada kapasitasnya, kapasitas pendakian satu hari itu maksimal berapa orang, gitu ada. Nah, itu informasi-informasi itu seperti itu sangat penting juga. Dan juga saya di Bioder ini juga mendirikan komunitas pendakian di Klaten itu yang saya namanya Koloni Lebah. Jadi persewaannya itu Bioder, tapi tim atau pasukannya itu Koloni Lebah. Saya sebut kayak gitu, Koloni Lebah. Jadi di situ di teman-teman Koloni Lebah itu aktif pendakian juga. Terus juga yang paling penting itu di pendakian tidak hanya mendaki atau sekedar senang-senang, tapi juga ada insentif yang lain, yaitu kita bersih gunung. Pasti setiap kali pendakian harus ada bersih gunungnya. Soalnya di setiap gunung itu pasti sampahnya banyak banget gitu. Jadi nanti di teman-teman Koloni Lebah itu ada namanya agenda setiap bulan itu namanya bersih gunung gitu, Mbak. Oke, jadi memang baru tahu loh Mas Yuga, saya kalau seandainya kayak setiap gunung kayak Gunung Merbabu gitu-gitu punya Instagram, saya kira yang punya Instagram tuh kayak selebgram aja. Nggak, ternyata ada ya Mas ya, itu eksis ya? Ada ya? Dan itu informasinya selalu up to date gitu ya? Iya, selalu up to date. Up to date. Tapi untuk sebenarnya kalau di masa pandemi yang sekarang ini udah dibuka belum sih Mas untuk kayak pendakian gunung gitu? Di awal pandemi itu tutup semua ya, Mbak. Jadi selama 1 tahun itu wisata baik dari gunung maupun pantai untuk camping itu ditutup semua. Tapi selepas 1 tahun pandemi itu mulai dibuka satu persatu. Jadi pantai udah buka boleh, tapi dengan kapasitas tertentu kayak gitu. Untuk sekarang itu sudah mulai buka semua. Dan untuk hari ini kan ini lagi musim lebaran ya, mungkin akan dibuka sekitar tanggal 5 sama 6 besok bulan depan gitu. Jadi informasinya selalu up to date juga saya untuk pendakian. Jadi untuk menambah informasi dari teman-teman Koloni Lebah juga teman-teman yang pernah sewa di Bioder gitu. Ya, ini kayak seru banget ya kalau naik ke gunung gitu ya, mendaki gunung barengan sama teman-teman baru. Mas, komunitasnya mungkin ada Instagramnya nggak? Komunitasnya di Klaten ada Aliansi Pendaki Klaten, itu juga saya ikut di situ. Jadi bisa banyak juga komunitas-komunitas yang saya ikut, cuma ya untuk mendapatkan teman banyak kan harus ikut komunitas-komunitas gitu ya. Jadi untuk betul. Biar terkenal juga kalau kita punya bisnis, jadi kita harus masuk ke organisasi-organisasi komunitas-komunitas gitu. Nanti kalau ada pengen collab bisa gitu.
Trik baru nih kayaknya dari Mas juga nih, sekali dayung gitu ya bisa 2 pulau terlampaui gitu ya. Ya, betul, Dapat betul. gunungnya dapat Betul. gitu, bisnisnya juga jalan ya Mas. Wah ini keren banget sih tips baru nih. Oke, Mas biasanya kalau kegiatan-kegiatan selain mendaki gunung tadi juga ada ya kayak bersih gunung gitu. Sebetulnya kegiatan sebelum pandemi mungkin ya itu naik gunung dilakukan di komunitas ini berapa kali itu? Mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali? Kalau sebelum pandemi itu 1 bulan sekali, itu sama juga bersih gunung. Sama Hmm. masih itu sebenarnya agenda sebelum pandemi, tapi setelah adanya pandemi kan kita off semua. Terus saya bikin usaha yang lain tadi sampingannya. Terus sekarang udah mulai buka. Mungkin saya akan coba di setelah Lebaran ini di apa untuk bersih gunungnya. Oke, jadi after Lebaran ini ya Mas, mungkin kalau Anda kan secara people pengen tahu nih kayak gimana caranya buat gabung gitu, mungkin atau mungkin nggak sih sebetulnya bukan orang Klaten bisa juga ikutan gitu untuk satu komunitas gitu, walaupun mungkin nggak bergabung di komunitasnya, cuman pengen kumpul-kumpulnya nih, pengen bareng-barengnya ke gunung, boleh nggak sih? Boleh, boleh, boleh. Nanti biasanya sebelum kita adakan pendakian gunung untuk bersih gunung itu, kita share dulu. Biasanya di Instagram kita mau naik gunung kemana, terus kita share. Nanti biasanya yang paling ramai itu di Facebook ya. Facebook itu kalau kita posting nyari barengan untuk naik gunung ini, Gunung Sindoro gitu contohnya. Oh pasti banyak yang komen nanti. Oh kita ketemu di sini, ketemu di sini. Jadi barengannya kayak gitu. Jadi untuk teman-teman pendaki itu biasanya udah juga mulai nyari teman, tapi nyari temannya kebanyakan di Facebook gitu. Kalau mau ke Instagram biasanya masuk ke komunitas-komunitas itu baru via message, nah gitu, kayak gitu Mbak, kebanyakan. Jadi memang betul sih ya, Facebook itu adalah pemersatu bangsa gitu. Jadi bisa untuk gampang cari temennya juga, terus cari apa-apa juga sekarang mudah banget sih di Facebook gitu ya. Mas juga ini juga sebagai CEO of Be Outdoor ya gitu secara people. Jadi ini memang bergerak di bidang kayak penyewaan tenda gitu ya, Mas juga ya. Ya, Bisa langsung di follow aja gitu di Instagramnya Be Outdoor, BEE lebah ya, Be Outdoor. Nanti kalau ya, yang pengen sewa-sewa tenda bisa, mungkin carrier gitu kayak tas-tas gede gitu juga ada nggak sih Mas juga? ya ada, Ada juga. ada banyak, Ada banyak ya gitu. ya. Kalau sewa 10 gratis apa nih? Gratis kasih sayang gitu bonusnya. Oke baik Mas juga, mungkin sebelum kita akan berpisah ya Mas juga mungkin boleh dong diberikan lagi tips-tipsnya ataupun ada pesan-pesan untuk milenial zaman sekarang yang juga aktif di media sosial dan bagaimana untuk menggunakan media sosial dengan baik dan juga benar. Gimana nih Mas juga? Oke. Buat teman-teman milenial, teman-teman saya untuk media sosial gunakanlah dengan bijak. Kalau bisa digunakan biar mendapatkan income buat kalian. Jadi kalau di Instagram itu kata-katanya jangan menjadi beban orang tua, kayak gitu. Jadilah untuk mengurangi beban orang tua. Tidaknya mengurangi saja, tidak harus full menjadi beban orang tua. Jadi gunakanlah media sosial itu dengan bijak. Mau entah jualan produk atau mau jualan jasa kalian. Yang penting jangan jual diri ya. Itu akan jadi beban banget jadi orang tua gitu. Nah, jadi mulailah bisnis dari apa yang kalian suka, apa yang kalian hobi. Nanti dari situ kalian akan melihat peluang di mana bisnis ini akan kamu bawa kayak gitu. Jadi jadilah kemudian kalau udah jadi bisnisnya, udah jalan 1 bulan 2 bulan itu tetap fokus terus, berjalan terus. Jadi nikmati prosesnya, naik turunnya itu dinikmatin aja. Kalau baru turun dinikmatin, terus gimana caranya mau bangkit lagi, nah itu. Jadi kalau udah jalan dan terus continue, selalu ikuti tren. Selalu ikuti tren. Jadi yang sekarang booming itu apa, diikutin. Jadi di Instagram itu, kalau kalian trennya sekarang apa, langsung buat meme kayak gitu pasti naik jadinya. Nah itu di situ kita buat pemasarannya di situ. Untuk selanjutnya teruslah bergerak, jangan ketinggalan dan jangan tergerus oleh tren. Kayak gitu saja Mbak.
Oke, baik, luar biasa sekali ya. Jadi memang kita jangan sampai yang namanya tergerus gitu, sampai namanya teknologi dan lain sebagainya gitu ya Mas Yuga, harus update gitu. Mungkin Mas Yuga pertanyaan terakhir ya sebelum kita akan berpisah gitu. Sebetulnya di after masa pandemi ini kan sudah mulai baik lagi nih kondisi situasinya. Lebih baik online atau offline atau malah dua-duanya? Malah kalau saya dua-duanya. Jadi ketika fondasi offline udah kuat, terus di boost sama online, itu makin terbang gitu. Jadi kalau bisa dua-duanya langsung dilakukan aja. Tapi kalau bisa ya kalian coba untuk online temukan sisi mana yang kurang, dan ini bisa ditambah-tambahkan gitu aja Mbak. Ya, baik, terima kasih Mas juga, luar biasa informasinya sangat bermanfaat gitu ya, apalagi di masa sekarang gitu ya, banyak banget yang memang beralih ataupun banyak yang mencicipi, menjajal di dunia online bisnis ini, baik dari mungkin mengkampanyekan ataupun mengiklankan produk mereka. Dan ini banyak sekali tips-tips yang sudah diberikan sama Mas Yuga sesuai dengan pengalaman yang luar biasa dari Mas Yuga. Sehat selalu Mas Yuga. Sukses terus usahanya dan pastinya semoga usaha dari Bioutdoor-nya tuh semakin melonjak luar biasa, dan juga untuk bisnis kulinernya pun juga melonjak gitu ya, menasional gitu ya, karena sudah banyak menginspirasi untuk Startup People. Terima kasih Mas juga, sekali lagi sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah. Dan tidak terasa nih untuk Startup People sudah hampir 30 menit nih Tiara menemani kamu di Startup Clinic, dan pastinya setiap hari Rabu jam 9 sampai dengan jam 9.30 di RBTV akan banyak sekali gitu ya tema-tema yang tidak kalah menariknya lagi setiap minggunya yang akan dibahas. Kalau gitu saatnya saya Tiara Maradini pamit, sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye.